pembelajaran kali ini, yang pertama, menganalisis strategi bisnis menggunakan berbagai alat analisis strategi. Yang kedua, menentukan strategi bisnis efektif bagi perusahaan seperti Unilever Indonesia. Yang ketiga, kita memahami keterkaitan antara faktor internal dan eksternal dalam pemilihan strategi. Pentingnya analisis strategi. Analisis dan pemilihan strategi sangat penting untuk yang pertama menentukan tujuan jangka panjang usaha, yang kedua menghasilkan strategi alternatif terbaik, yang ketiga memastikan strategi selaras dengan visi dan misi perusahaan. Yaitu contohnya PT Unilever Indonesia. Unilever menganalisis tren konsumen dan lingkungan atau sustainability digitalisasi sebelum memilih strategi pertumbuhan dan inovasi produk. Lalu tahapan formulasi strategi. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap input, yang kedua tahap pencocokan, yang ketiga ada tahap keputusan. Yang pertama tahap input. Tahap ini adalah tahap pertama dalam proses formulasi strategi, di mana ada 3 matriks yaitu EVE, IVE, dan CPM. Metrik ini digunakan untuk memberikan ringkasan informasi dasar yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi. Yang kedua, tahap pencocokan. Tahap ini kerangka perumusan strategi menggunakan 5 matriks, yaitu matriks SWOT, SPATS, BCG, IE, dan strategi besar. Alat-alat ini memadukan peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan mencocokkan atau matching dengan informasi yang diperoleh dari tahap input. Yang terakhir ada tahap keputusan. Tahap ini melibatkan penggunaan matriks perencanaan strategi kualitatif HSPM dengan menggunakan informasi input dari tahap 1. HSPM mengevaluasi strategi alternatif yang ditemukan pada tahap tersebut. Pada PT Unilever digunakan untuk menentukan strategi seperti ekspansi produk ramah lingkungan dan digital marketing. Untuk analisis SWOT pada PT Unilever sendiri yaitu ada 4, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Yang pertama, kekuatan. Merek sangat kuat dan dikuasai luas oleh masyarakat Indonesia. Jaringan distribusi besar menjangkau seluruh Indonesia. Portofolio produk beragam seperti personal care, home care, food, and refreshment. Yang kedua, kelemahan ada 3. Yang pertama, ketergantungan pada bahan baku impor membuat biaya sensitif terhadap kurs. Yang kedua, persaingan harga membuat margin laba menurun. Yang ketiga, struktur organisasi besar sehingga adaptasi terhadap tren terkadang lambat. Untuk analisis yang ketiga yaitu peluang. Yang pertama ada pertumbuhan e-commerce dan digital marketing. Yang kedua, permintaan meningkat untuk produk kesehatan, kebersihan, dan ramah lingkungan. Yang ketiga, potensi ekspansi di wilayah non-urban dan pasar Indonesia yang terus tumbuh. Untuk analisis yang keempat, ada ancaman. Yang pertama, ada persaingan ketat dari brand lokal dan global. Yang kedua, perubahan regulasi seperti halal, lingkungan, impor yang dapat menambah biaya. Yang ketiga, perubahan preferensi konsumen ke produk yang lebih murah atau lebih niche. Lanjutkan dari video kita yang sebelumnya, sekarang kita lanjut ke materi Matrix Space and BCG. Matrix Space atau Strategic Position and Action Evaluation. Tujuannya itu mengetahui posisi strategi perusahaan berdasarkan kekuatan internal dan stabilitas lingkungan eksternal. Tujuannya itu cirinya punya kekuatan internal besar, brand global, SDM, riset, distribusi kuat. Yang kedua, beroperasi di lingkungan pasar yang relatif stabil. Produk kebutuhan sehari-hari selalu dibutuhkan. Yang kedua, itu matriks BCG, Boston Consulting Group. Tujuannya itu mengelompokkan produk-produk perusahaan berdasarkan pangsa pasar dan pertumbuhan pasar. Yang pertama itu adalah STARS. Cirinya itu pangsa pasar tinggi, pertumbuhan tinggi. Yang kedua, cash cow. Cirinya itu pangsanya tinggi, pertumbuhannya rendah. Yang ketiga, question marks. Pangsanya rendah, pertumbuhannya tinggi. Yang keempat, DOGS. Pangsanya rendah, pertumbuhannya rendah. Itu biasanya produk lama yang kurang laku. Kesimpulan dari bab 12 ini,
yaitu pemilihan strategi harus berbasis analisis menyeluruh seperti SWOT, SPACE, BCG, QSBM. Yang kedua, strategi terbaik adalah yang sejalan dengan kekuatan internal dan peluang eksternal. Yang ketiga, perusahaan itu harus menerapkan strategi yang agresif berbasis inovasi, keberlanjutan, dan transformasi digital untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Demikian yang kami sampaikan dari kelompok 6 tentang materi ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.